korban itu ada korban sunnah, ada korban wajib. Korban sunnah adalah korban biasa, korban wajib adalah korban nazar. Ketika dia mengatakan nanti kalau tanahku laku, maka Idul Adha ini aku akan berkorban 2 ekor kambing. Maka 2 ekor kambing ini wajib baginya untuk disembelih pada saat Idul Adha itu. Walaupun waktu hari tasyriknya sudah berlalu, tetap wajib menyembelih selama itu berada di bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kali ini saya bisa langsung sampai ke sini, nggak nyasar-nyasar lagi untuk yang ketiga kalinya. Kemarin malam minggu kebetulan ngisi di Masjid Nurus Sa'adah, yang kemarin pada saat pertama mau ke sini malah masuk ke sana, yang waktu hujan-hujan itu. Alhamdulillah sekarang sudah paham. Baik, sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha, di mana di dalam Idul Adha itu banyak sekali amalan-amalan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah ketika Idul Adha akan masuk, itu yang pertama kita disunahkan puasa, namanya puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu adalah puasa di mana serempaan dengan jamaah haji yang sedang melakukan tarwiyah. Apa itu tarwiyah? Tarwiyah itu adalah jamaah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah itu rame-rame menuju ke Mina untuk menginap di sana. Itu namanya puasa tarwiyah, serempaan dengan jamaah haji yang melakukan tarwiyah. Tetapi untuk tarwiyah ini untuk jamaah haji Indonesia itu tidak diwajibkan, karena hukumnya juga sunnah dan tidak ada dalam agenda perjalanan jamaah haji Indonesia. Maka siapa yang mau tarwiyah itu harus berada di atas tanda tangan terhadap ketua kloternya. Apa isi tanda tangannya? Kalau nanti terjadi apa-apa, apakah nanti terjadi tergelincir kakinya atau patah tangannya atau terjadi apa-apa sakit umpamanya, itu bukan tanggung jawab ketua kloter. Karena di dalam jamaah haji itu ada 5 petugas. Yang pertama ketua kloter, yang kedua pembimbing ibadah kloter, yang ketiga dokter kloter, dan yang keempat sama kelima itu perawat kloter. Jadi ada 1 dokter, 2 perawat, 1 ketua kloter, dan 1 pembimbing ibadah, yaitu kiainya kloter itu. Nah, ketika mereka yang ingin tarwiyah itu harus tanda tangan hitam putih di atas kertas. Dan ini dipegang oleh ketua kloter kalau terjadi apa-apa untuk laporan kepada Bapak Menteri Agama yang kita kenal dengan Gusmen sekarang. Gus Menteri, Gus Yakut. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 8 Dzulhijjah itu adalah kita disunahkan puasa tarwiyah. Kemudian ketika tanggal 9 itu kita juga disunahkan untuk berpuasa, namanya puasa Arafah.
Kenapa dikatakan puasa Arafah? Pada saat itu jamaah haji itu sedang berada di Arafah melakukan wukuf. Di Arafah inilah disebut haji. Kalau orang menunaikan ibadah haji nggak pernah ke Arafah, itu belum haji namanya. Makanya Rasulullah sampaikan al-hajju huwal Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kalau ada di antara kita yang sudah pernah berangkat haji belum pernah mampir ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka hajinya tidak sah. Lalu gimana kalau sakit? Kalau sakit itu namanya safari wukuf. Terima kasih. Udah dapat rezeki minuman. Nanti aja minumnya, belum haus. Kalau sakit gimana? Kalau sakit itu namanya disafari wukufkan. Gimana safari wukuf itu? Yang sakit diletakkan di ambulan, kemudian ambulan disetir menuju ke Arafah. Di Arafah di situ didudukkan. Pada saat matahari sudah mulai tergelincir ke arah barat, sudah mulai waktunya wukuf, saat itu didudukkan di situ kurang lebih sekitar setengah jam. Setelah setengah jam baru boleh dibawa ke rumah sakit lagi. Pokoknya sudah pernah mampir ke Arafah. Itu kalau dalam kondisi sakit dan sakitnya sangat parah. Umpamanya sudah pakai oksigen begitu. Jadi ini terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita yang tidak berangkat ke sana disunahkan puasa, namanya puasa Arafah. Gimana niatnya? Sengaja aku puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Udah gitu aja, sunnah karena Allah Ta'ala. Gak usah sulit-sulit. Karena apa? Niat itu di dalam hati, itu namanya lafadz niat. Lafadz niat bisa berbeda-beda, tetapi pelaksanaannya adalah sama, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar azan subuh sampai terbenam matahari masuk azan maghrib. Walaupun kadang ada orang yang nyeleneh, ada yang mengatakan begini, kalau sahur dan sudah dikumandangkan azan subuh sementara nasi masih ada di tangan, maka habiskan. Yang seperti itu akan membatalkan puasa. Kenapa kok membatalkan puasa? Karena namanya puasa itu mulai terbit fajar, mulai azan subuh. Lah kan ada hadisnya. Hadisnya siapa yang sedang sahur lalu makan, pada saat sahur itu tiba-tiba azan subuh datang lalu habiskan. Hadirin yang dirahmati Allah, azan itu untuk subuh itu ada dua. Yang pertama azannya Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua azannya Bilal bin Rabah. Yang satu azan untuk imsak, yang satu azan untuk masuk waktu subuh. Yang satu azan untuk membangunkan orang agar siap-siap masuk waktu subuh, yang satu azan menandakan masuk subuh. Subuh sudah masuk. Kenapa kok subuh ini ada dua azannya? Karena kalau malam itu banyak kejadian. Ada kejadian suami istri sedang rukun gitu. Nggak bisa kalau suami istri sedang rukun subuh langsung ke masjid wudhu, nggak bisa. Harus mandi dulu. Nggak bisa, pengantin baru gitu Allahu Akbar, tadi malam habis 3 ronde, nah sudah itu langsung wudhu ke masjid, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena sedang jinabat, karena dia sedang hadas besar. Oleh karena itu dia harus mandi, setelah mandi baru ngambil air wudhu. Makanya subuh itu ada 2 azan. Nah ini yang menyampaikan seperti tadi itu nggak paham dia. Yang penting hadisnya seperti itu, betul hadisnya nggak salah, tetapi yang dimaksud itu adalah azan pertama, bukan azan kedua. Azan waktu pemberitahuan bahwasanya siap-siap mau sholat subuh, bukan azan masuk sholat subuh. Makanya Bilalnya Nabi itu ada 2, satu Abdullah bin Ummi Maktum, satu Bilal bin Rabah. Abdullah bin Ummi Maktum
itulah salah satu di antara sahabat Nabi yang menjadi sabab musabab turunnya surah Abasa sebanyak 42 ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di situ abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, datang seorang yang buta. Siapa itu? Itulah Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga Allah abadikan dalam ayat tersebut, dalam surat tersebut, sehingga Rasulullah sangat menghormati Abdullah bin Ummi Maktum setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu datang kepada Rasulullah ingin bertanya tentang agama, sementara waktu itu Rasulullah sedang melayani pejabat atau raja yang sedang ingin diislamkan oleh Rasulullah. Sementara raja itu belum tentu dia akan masuk Islam, belum tentu. Sementara Abdullah bin Ummi Maktum ingin mensucikan dirinya melalui Rasulullah. Makanya Abdullah bin Ummi Maktum tadi itu kurang diperhatikan oleh Rasulullah, sehingga Allah nurunkan ayat Abasa wa tawalla. Abdullah bin Ummi Maktum dijadikan muadzin Rasulullah, dan Bilal bin Rabah juga dijadikan muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah masuk waktu fajar, waktu subuh, kalau mau puasa maka harus menghentikan makan, minum dan seterusnya yang membatalkan puasa, baru nanti sampai maghrib. Tanggal 9 Zulhijjah itu kita puasa Arafah serempaan dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji di Arafah yang sedang wukuf, dan mereka tidak disunahkan puasa. Kita yang disunahkan puasa. Nanti Bapak Ibu yang mau haji umpamanya, nggak usah nanti tanggal 9 Zulhijjah kan sunnah. Untuk yang haji tidak disunahkan karena di sana amalannya sangat berat, siangnya sangat panas dan perlu tenaga. Untuk itu kita tidak disunahkan untuk berpuasa, dan bahkan sholat pun di sana cuman sehari semalam 3 kali. Sehari semalam 3 kali. Kapan 3 kali itu? Zuhur asar dikosor, jamak jadi 1. Maghrib isya kosor jamak jadi 1, sama subuh. Cuman 3 kali sholatnya. Jadi sangat santai di sana itu kalau soal sholat. Kenapa? Karena ketika dari tempat tenda kita mau melontar jumroh itu sangat jauh. Ada yang 3 kilo dan bahkan ada yang 5 kilo. Coba bayangkan kalau 3 kilo bolak-balik, sekurang-kurangnya 6 kilo kita jalan dalam sehari. Nah, di sini terjadi di Arafah. Ketika kita di Arafah, kita tidak disunahkan untuk berpuasa bagi yang menunaikan ibadah haji. Tapi kita yang tidak haji disunahkan untuk berpuasa di tanah air kita. Nah, ketika tanggal 10 Zulhijjah itulah kita disunahkan untuk melakukan sholat namanya Idul Adha. Sholat Idul Adha kita semua sudah tahu. Di situ ada 2 rakaat, kemudian setelah itu baru disusul dengan 2 khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat, tapi Idul Adha, Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Setelah itu kita juga disunahkan untuk melakukan ibadah kurban. Inilah yang akan kita bahas kali ini, babul udhiyati, bab tentang berkurban. Al-udhiyatu sunnatun, berkorban itu adalah sunnah. Lima ruwiya Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bikabsyaini. Rasulullah berkorban dengan 2 domba kibas, 2 kambing kibas. Jadi Rasulullah berkorban langsung dengan 2 kambing kibas.
Jadi satu orang berkorban dengan 2 kambing boleh, satu orang berkorban dengan 1 sapi boleh, 7 orang berkorban dengan 1 sapi juga boleh, 7 orang berkorban dengan 1 onta juga boleh. Loh, di mana di sini onta? Susah di sini nyari onta. Ada satu-satunya di Taman Rimba, tapi nggak boleh disembelih. Itu di Taman Rimba kan ada itu. Saya pernah melihat onta. Mana kurapan pula ontanya itu. Kalau onta kurapan nggak boleh dipakai untuk kurban. Sapi kurapan nggak boleh dipakai untuk kurban. Kambing kurapan juga nggak boleh dipakai untuk kurban. Rasulullah berkorban langsung 2 kambing kibas. Qala Anas, lalu Anas berkata, wa ana udhahi bihima. Aku, kata Anas bin Malik, aku juga berkorban dengan 2 kambing kibas. Siapa Anas bin Malik ini? Anas bin Malik adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis, dan termasuk hadis tentang orang yang berdosa itu juga diriwayatkan oleh Anas. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna, itu juga riwayat Anas bin Malik. Lalu apa bedanya dengan Malik bin Anas? Ada beda nih. Satu Anas bin Malik berarti Anas anaknya Malik. Yang satu lagi Malik bin Anas. Malik anaknya Anas. Apa bedanya itu? Anas bin Malik itu adalah sahabat, tapi kalau Malik bin Anas itu adalah imam madhab, gurunya Imam Syafi'i yang berada di Madinah, yang menyusun sebuah kitab namanya Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang terdiri dari 3000 hadis, yang ketika Imam Syafi'i mau berguru kepada Imam Malik, Imam Malik menyampaikan, sebelum kamu berguru dengan aku, maka hafalkan dulu kitabku Al-Muwatta. Lalu apa dikata oleh Imam Syafi'i? Tuan, Al-Muwatta semuanya sudah ada di sini. Ternyata Imam Syafi'i sudah menghafal duluan kitab Al-Muwatta itu, yang jumlahnya ada 3000 hadis. Dan hadis itu ada 2, satu matan, satu sanad. Yang paling sulit itu menghafal sanad. Kalau menghafal matan tidak terlalu sulit. Yang paling sulit adalah menghafal matan. An itu namanya sanad itu. Yang paling sulit itu menghafal sanad. Menghafal matan enggak susah. Contohnya ketika kita diperintahkan untuk sholat seperti sholatnya Rasulullah, matanya bunyi sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sanadnya ini yang panjang nih, sanadnya panjang. Jadi yang jelas menghafal sanad itu lebih sulit daripada menghafal matanya, karena menghafal sanad berarti menghafal orang yang membawa hadis kepada kita. Nah, Anas bin Malik ini adalah seorang perawi hadis. Malik bin Anas adalah imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i untuk menghafal 3000 hadis itu, Bapak, kalau kita kan gampang sini di PDF kan. Jadi kirim PDF lewat WA, selesai. Dulu belum ada PDF, fotokopi belum ada. Kitab itu hanya tulis tangan itulah, kemudian dicetak. Lalu gimana caranya Imam Syafi'i menghafal Al-Muwatta itu? Pinjam buku. Buku itu dipinjam, selama 12 hari dihafal oleh Imam Syafi'i. 12 hari hafal, berarti sehari itu berapa ratus dihafal itu. Cuman 12 hari hafal Imam Syafi'i. Dia ketika membaca kitab itu bukan dibaca gitu, di-scan pakai matanya, di-scan gitu. Udah nempel semua itu di ingatannya itu. Sama dengan Gus Dur. Gus Dur juga begitu. Ketika dia baca itu di-scan. Tapi kalau ingatannya masih kuat Imam Syafi'i. Cuman nyekennya itu kurang lebih sama. Bahasa kita namanya nyeken. Imam Syafi'i hafal 3000 hadis lengkap sanad dan matanya selama 12 hari. Subhanallah. Itulah Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Padahal dia adalah seorang yatim. Ayahnya sudah tiada, tinggal ibunya. Makanya Bapak, untuk melihat
perempuan itu baik atau tidak baik, ketika dia melahirkan seorang yang baik, maka perempuan itu adalah seorang yang baik. Laki-laki ini tidak banyak menentukan kebaikannya anak, tapi yang paling menentukan adalah wanita. Berapa banyak laki-laki yang dekat dengan Allah tapi anaknya durhaka kepada Allah? Siapa contohnya? Kan'an. Siapa itu Kan'an? Putra Nabi Nuh. Kurang apa Nabi Nuh? Tetapi Imam Syafi'i lahir dari seorang yang sudah tidak punya suami, artinya dia seorang yatim. Imam Syafi'i ini yatim, tetapi ibunya sangat gigih untuk mendidik anaknya, maka jadilah dia seorang yang hebat. Jadi hebatnya anak itu sesungguhnya adalah jerih payah ibunya. Itu ibu yang hebat akan menjadikan anak yang hebat. Kalau bapak hebat belum tentu menjadikan anak yang hebat. Oleh karena itu yang belum nikah, ini sudah nikah semua nih. Ya, yang belum nikah harus pandai-pandai milih istri. Karena apa? Istri yang baik akan melahirkan anak yang baik. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam itu sangat tidak senang pada perempuan yang berani membantah-bantah suaminya. Kenapa? Karena kalau ada perempuan sudah berani membantah-bantah suaminya akan melahirkan anak yang keras. Karena ibunya keras, maka anaknya menjadi keras. Karena dulu pernah ada itu, dalam riwayat itu ada seorang yang sedang dibawa lari oleh laki-laki, suaminya ngejar dari belakang. Begitu dikejar oleh suaminya, di depan itu ada Nabi Isa alaihissalam, terus dihentikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jangan stop, jangan cepat-cepat lari, stop, diberhentikan oleh Nabi Isa. Itu di belakangmu ada orang yang ngejar. Begitu berhenti, langsung orang tadi ngadu kepada Nabi Isa. Wahai Isa, itu istriku dibawa orang. Ternyata selingkuh istrinya ini, dibawa orang karena mungkin laki-laki ini lebih ganteng daripada suaminya. Maka kita jadi suami harus lebih tampil lebih ganteng tuh, biar menarik buat istri gitu. Itu istrimu itu? Iya Nabi Isa, itu istriku. Kaget Nabi Isa. Kenapa? Istrinya cantik sekali, suaminya buruk sekali. Sama-sama sekali, tapi yang satu cantik sekali, yang satu buruk sekali. Karenanya dia tertarik dengan laki-laki lain. Lalu ditanya, perempuan, kamu istrinya si itu atau istrinya yang ngejar itu? Suamiku itu Nabi Isa yang di atas kuda ini. Protes yang suaminya, bukan Nabi Isa, itu adalah istriku. Lalu Nabi Isa sampaikan, sekali lagi aku tanyakan sama kamu, katakan yang jujur. Kamu jujur, umurmu panjang. Kamu bohong, kamu mati. Jujur, umur panjang. Bohong, mati. Nah itu Nabi Isa nggak banyak cerita itu. Jujur, umur panjang. Bohong, mati. Sekali lagi, jujur panjang umur, bohong mati. Mana suamimu? Yang di atas kuda atau yang ngejar kamu itu? Yang di atas kuda ini, wahai Nabi Isa, selesai ngomong tek langsung mati. Ini Nabi, dan bahkan dia bisa menghidupkan orang mati, apalagi mematikan orang hidup. Menghidupkan orang mati aja bisa. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa sangat tidak senang dengan perempuan yang berani bantah-bantah dengan suami, karena akan melahirkan anak-anak yang keras. Dan inilah ibunya Imam Syafi'i terpilih menjadi seorang ibu yang baik karena melahirkan anak yang sangat baik dan cerdas. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Di sini adalah Anas bin Malik, bukan gurunya Imam Syafi'i tapi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana udhi bihima, aku juga berkorban dengan 2 kambing kibas. Itu kata Anas bin Malik.
Walaisat biwajibatin, tetapi perlu diperhatikan, berkorban itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Lima ruya anna Abu Bakrin wa Umar, berdasarkan riwayat dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, karena mereka berdua, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, la yudhahiyani, keduanya tidak pernah berkorban. Makhofatan, kenapa tidak pernah berkorban? Umar tidak berkorban, Abu Bakar tidak berkorban. Kenapa? Makhofatan, karena mereka berdua takut. Takut apa? Ayyara dzalika wajiban. Takut kalau nanti orang-orang melihat korban itu hukumnya menjadi wajib. Korban itu hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Imam Syafi'i menyebutkan sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Oleh karena itu, kalau kita tidak berkorban, kita tidak berdosa. Tetapi kalau kita berkorban, maka kita akan mendapat pahala. Kenapa? Itu sunnah. Dan bahkan ketika kita berkorban itu merupakan salah satu amalan di mana ketika kita mau berkorban, dosa kita akan rontok bersama binatang yang disembelih itu tadi. Oleh karena itu, Rasulullah pernah perintahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, putrinya, agar mendekati binatang yang akan disembelih dari binatang korbannya. Kenapa kok Rasulullah perintahkan Fatimah putrinya untuk mendekati binatang korban yang akan disembelih itu? Karena ketika binatang itu disembelih terus keluar darah dari lehernya, di situ serempaan dengan darah yang keluar itu dosanya mengalir. Dosanya keluar dari dirinya. Dan pada saat sudah dikalungkan pisau itu di leher binatang korban itu, kita disunahkan untuk membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita disunahkan seperti itu. Mungkin di sini kalau menyembelih binatang korban selama ini hanya disembelih-sembelih gitu aja ya. Iya. Nanti kalau menyembelih binatang korban, itu yang berkorban itu supaya mendekat kepada binatang korbannya. Setelah mendekat kepada binatang korbannya, itu nanti pada saat disembelih mulai diayunkan goloknya, itu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ada di dalam sholat, doa iftitah itu ada di situ. Kalau nggak hafal berarti doa iftitahnya nggak hafal dong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doa pada saat golok sudah menempel di leher binatang korban itu. Dan pada saat itu mengalirlah darah, dan serempaan dengan aliran darah itu keluarlah dosa orang yang berkorban tadi dari dirinya. Oleh karena itu, hadirin, nanti ketika mau berkorban, kumpulkan orang-orang yang mau berkorban itu saat binatangnya mau disembelih, suruh membaca itu bareng-bareng. Dan mungkin di sini nanti ada yang memimpin. Jadi nanti yang memimpin menyebut inna sholati, yang berkorban ngikuti, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ngikuti seperti itu. Dan salah satu di antara dua yang boleh niat diwakilkan ya berkorban ini. Sholat tidak boleh niatnya diwakilkan. Jangan ada bapak, tolong ya aku wakilkan, aku mewakil niat sholat ya. Enggak boleh, sholat enggak boleh diwakilkan. Yang boleh diwakilkan itu hanya berkorban, satu. Yang kedua,
menyampaikan zakat. Menyampaikan zakat boleh diwakilkan, tidak usah bapak sendiri yang menyerahkan zakat, tidak boleh. Niatnya boleh lewat orang yang menyampaikan zakat itu. Dan juga yang satu lagi berkorban, menyembelih binatang korban itu niatnya boleh diwakilkan kepada orang yang menyembelih itu. Makanya biasanya yang menyembelih itu dia nyebut korban atas nama fulan bin fulan, 2 atas nama fulana binti fulan, 3, 4, 5, 6, 7 bismillah Allahu akbar. Dipotong. Itu yang membaca niatnya adalah orang yang menyembelih tadi. Korban boleh diwakilkan niatnya, walaupun orang yang berkorban itu bisa niat sendiri. Tapi yang bagus adalah dia niat sendiri dan kemudian orang yang menyembelih itu juga meniatkannya. Tetapi lebih disunahkan lagi ketika menyembelih sendiri. Cuman permasalahannya nyembelih sendiri nggak semuanya orang bisa. Masa emak-emak ini suruh nyembelih kambing, nanti akan repot. Tapi disunahkan sebetulnya nyembelih sendiri. Nah, di sini ini terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketika tanggal 10 Zulhijjah itu kita disunahkan setelah menunaikan sholat Idul Adha, kemudian khutbah 2 kali, 2 khutbah, baru selesai itu melaksanakan penyembelihan binatang kurban. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Dasarnya apa? Dasarnya sebuah khobar. Di dalam hadis itu ada 3. Yang pertama namanya hadis, ini diriwayatkan landasannya adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua namanya khobar. Khobar itu bisa dari Rasulullah, bisa dari para sahabat. Yang ketiga itu namanya asar. Asar itu bisa dari para sahabat, bisa dari para tabi'in. Karena memang Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah, untuk mengikuti para sahabat Rasulullah, dan mengikuti para tabi'in. Jadi ada namanya hadis, ada namanya khobar, ada namanya asar. Kalau hadis khusus dari Rasulullah, kalau khobar bisa dari Rasul, bisa dari sahabat, kalau asar bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in. Dan Umar bin Khattab serta Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mencontohkan kepada kita napak tilas seperti Rasulullah SAW ketika Ramadan. Itu malam Ramadan Rasulullah kan qiyamul lail kan ke masjid, tapi tidak habis sholat isya. Ke masjidnya itu tengah malam, barangkali sekitar jam 12 ke atas baru ke masjid untuk melakukan sholat malam. Sholat isya sudah, sholat malam. Lalu hari kedua, ketiga jamaah rame. Pas begitu rame Rasulullah tidak lagi ke masjid untuk melakukan sholat malam. Kenapa? Ternyata setelah sholat subuh diberitahukan kalau Rasulullah terus pada malam itu pergi ke masjid untuk qiyamul lail Ramadan, dikhawatirkan nanti malam Ramadan itu qiyamul lailnya menjadi wajib, tarawihnya menjadi wajib. Maka tarawih itu sesungguhnya adanya adalah mulai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin pada saat itu setelah mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan malam Ramadan itu. Akhirnya Umar bin Khattab membuat keputusan, kalau gitu ini adalah hak kita, milik kita. Akhirnya umat Islam dikumpulkan, dan pada saat itu kaum laki-laki diimami oleh seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab nih, bukan Ubay bin Ka'ab yang ada di BLK itu, bukan. Ini Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi. Sholatnya 20 rakaat. Sholatnya
Pada saat itu Umar bin Khattab melakukan 20 rakaat ditambah 3 dengan witir. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka 4 mazhab ini, Imam Abu Hanifah sholatnya juga 20 rakaat, Imam Malik juga 20 rakaat, Imam Syafi'i 20 rakaat, Imam Ahmad 20 rakaat. 4 imam mazhab semuanya sholat tarawihnya adalah 20 rakaat, 3 ditambah dengan witir. Berbeda dengan yang di Madinah. Yang di Madinah itu bukan 23 rakaat, tapi di Madinah itu 36 rakaat. Kenapa kok 36 rakaat? Karena mau menyaingi yang ada di Mekah. Gimana? Mau menyaingi yang ada di Mekah itu? Di Mekah itu setiap 4 rakaat itu terus tawaf 7 kali putaran. Kemudian sholat lagi 4 rakaat lagi, sudah itu tawaf lagi. Yang kelima baru tidak tawaf. Jadi selama sholat tarawih itu ada 4 kali tawaf itu. Dan Madinah pengen menyaingi pahalanya dengan Mekah, makanya sholatnya dibuat 36 rakaat. Kenapa kok begitu? Karena disebut dengan tarawih itu adalah 4 rakaat istirahat. Istirahatnya kalau di Mekah adalah tawaf itu tadi. Jadi imam madhab 4 itu semuanya sholat tarawihnya adalah 4 rakaat. Dan ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kenapa Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih binatang kurban? Karena ngikuti Rasulullah. Rasulullah pernah tidak qiyamul lail lantaran khawatir itu adalah wajib. Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Kalau mereka berdua itu ikut menyembelih binatang kurban, nanti akan dikhawatirkan menyembelih binatang kurban hukumnya jadi wajib. Oleh karena itu berdasarkan riwayat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, maka menyembelih binatang kurban hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Faslun fasal wa yadkhulu waqtuha idza madha ba'da dukhuli waqti sholatil adha. Salat Idul Adha setelah itu baru menunaikan ibadah kurban. Oleh karena itu menyembelih binatang kurban itu waktunya adalah pas sudah mulai masuk waktu Idul Adha sampai selesai salat 2 rakaat ditambah dengan 2 khutbah. Jadi nggak boleh kita menyembelih binatang kurban sebelum selesai sholat Idul Adha. Jadi selesai sholat Idul Adha baru boleh menyembelih binatang kurban. Berapa lama waktunya mulai masuk dari boleh sholat Idul Adha itu? Disebutkan qadra rak'ataini wa khutbataini. Kurang lebih waktunya adalah mulai masuk sholat Idul Adha itu adalah 2 rakaat sholat dan 2 kali khutbah. 2 khutbah, 2 rakaat sholat dan 2 khutbah. Fa in dzubiha qabla dzalika, kalau ada orang menyembelih binatang korban sebelum ini, sebelum selesai sholat Idul Adha, lam yajussu, tidak boleh. Artinya korbannya tidak sah. Tidak sah berkorban. Bapak berkorban sia-sia. Sudah sapi sebesar itu dipotong, ternyata motongnya sebelum sholat Idul Adha, maka enggak sah korbannya itu. Menjadi daging biasa, bukan daging korban. 5 ruya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, khotoban Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri ba'da sholati. Rasulullah itu berkhutbah pada saat sholat Idul Adha. Pada saat itu beliau sampaikan, man sholla sholatana. Saat Rasulullah berkhutbah Idul Adha ini, man sholla sholatana hadhihi, siapa orang yang sholat seperti sholat kami ini, wa nasaka nusukana, dan siapa orang yang melakukan manasik seperti manasik kami ini, maksudnya adalah menyembelih binatang korban seperti kami menyembelih ini, faqad asaba sunnatana, maka orang itu
telah memperoleh sunnah kami. Wa man nasaka qabla sholatina, siapa orang yang melakukan manasik sebelum sholat kami ini, siapa yang menyembelih binatang korban sebelum sholat kami ini, fadzalika syatul lahmin, itu daging biasa, bukan daging korban. Fal yudabbih, maka menyembelihlah pada tempatnya. Artinya kita disuruh menyembelih setelah menunaikan sholat Idul Adha. Waqtalafa ashabuna fi miqdari sholati. Lalu ulama Syafi'iyah berbeda pendapat, ukuran lamanya sholat itu seberapa. Kalau kita barangkali sekitar setengah jam ya kalau kita. Tapi ini ukurannya waktu itu belum ada jam. Lalu ukuran sholat itu seberapa lama? Faminhum, di antara mereka ada yang berpendapat, man i'tabara qadra sholati Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ukuran waktunya itu 2 sholat itu adalah 2 sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana 2 sholatnya Rasulullah itu? Wahya rak'atani yaqra'u fihima qaf waqtarabatis sa'ah. 2 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah rakaat pertama Rasulullah membaca surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an yang mulia. Itu ada 45 ayat. Kemudian pada rakaat kedua Rasulullah membaca surah waqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, surah Al-Qamar. Waqtarabatis sa'ah, saat kiamat dekat. Wansyaqqal qamar, bulan terbelah. Saat kiamat dekat, bulan terbelah. Ini yang dibaca oleh Rasulullah surah Al-Qamar sebanyak 55 ayat. Jadi Rasulullah membaca surah Qaf 45 ayat dan surah Al-Qamar 55 ayat. Inilah 2 rakaat ukuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadra khutbataini, dan lamanya juga ditambah 2 khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man i'tabara, tapi enggak semua ulama berpegangan pada itu. Karena apa? Karena kita yang melakukan sholat Idul Adha itu kadang-kadang tidak hafal surah Qaf, kadang-kadang tidak hafal surah Qamar. Jadi hafalnya cuman wadduha sama al-insyirah. Enggak apa-apa yang seperti itu, boleh. Oleh karena itu, wa minhum man i'tabara qat'ataini khafifataini wa khutbataini khafifataini. Yang lain berpegang yang penting sholat 2 rakaat ringan dan 2 khutbah ringan. Artinya 2 rakaat ayatnya enggak panjang-panjang, khutbah dan khutbahnya juga tidak panjang-panjang. Yang penting sudah sholat Idul Adha dan sudah dilengkapi dengan khutbahnya 2 khutbah, baru boleh menyembelih binatang kurban. Sampai kapan ini? Waya baqa waktuha ila akhiri ayyami tasyriki. Waktu penyembelihan binatang kurban itu sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi penyembelih binatang kurban itu 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Kalau sudah tanggal 13 masuk waktu maghrib, itu tidak boleh lagi menyembelih binatang kurban. Jadi nggak usah nunggu waktu maghrib. Kalau sudah tanggal 13 itu habis sholat asar, potonglah. Nanti kalau maghrib belum selesai diteruskan, tidak apa-apa gitu. 5 ruya Jubair bin Mat'am, berdasarkan riwayat dari Jubair bin Mat'am, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ayyamit tasyriki ayyamu dzabhin. Setiap hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Itu setiap hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Fa in lam yudhha, kalau belum disembelih sementara hari tasyrik itu sudah berlalu, hatta madat ayyamut tasyrik, hari tasyrik itu berlalu, nudirat, ini perlu diperhatikan mungkin sah atau tidak sah.
Fa in kana ma yudhaha tatawuan, kalau yang disembelih itu adalah binatang korban murni binatang korban, lam yasih, tidak sah binatang korbannya itu. Syatul lahmin, itu daging biasa, tidak sah. Li'annahu laisa biwaqtin li sunnatil udhiyati, karena itu bukan waktu untuk penyembelihan, sudah habis waktunya. Akan tetapi wa in kana ma yudhaha nadron, tetapi kalau yang disembelih itu adalah binatang korban nadar. Tadi kan binatang korban murni, ini binatang korban nadar, lazimahu ayyudhaha, tetap wajib untuk dilaksanakan penyembelihan binatang korban. Kenapa? Li'annahu wajaba alaihi dzabhu, karena menyembelihnya itu wajib karena nazar. Falam yaskut bi fawatil wakti, maka tidak akan gugur kewajibannya itu, tidak akan gugur kewajibannya itu walaupun waktunya sudah lewat. Jadi ini ada dua, korban itu ada korban sunnah, ada korban wajib. Korban sunnah adalah korban biasa, korban wajib adalah korban nazar. Ketika dia mengatakan nanti kalau tanahku laku, maka Idul Adha ini aku akan berkorban 2 ekor kambing. Maka 2 ekor kambing ini wajib baginya untuk disembelih pada saat Idul Adha itu. Walaupun waktu hari tasriknya sudah berlalu, tetap wajib menyembelih selama itu berada di bulan Dzulhijjah. Jadi ada 2 korban itu, ada korban sunnah, ada korban wajib. Yang korban sunnah korban biasa, yang korban wajib adalah korban nazar. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.